Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Fitriani dengan NIM 858964661. Perkenalkan, nama saya Faizatul Muniroh dengan nomor NIM 858964235. Perkenalkan, nama saya Faridatul Hidayah dengan NIM 858966214. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramadan dengan NIM 8589362. Perkenalkan, nama saya Dila Ufiani dengan NIM 858964543. Kami mahasiswa dari Universitas Terbuka Jember akan melakukan kegiatan praktikum dengan modul 6 KP1 dengan judul Percobaan Sifat Pemantulan Gelombang. Tujuan praktikum adalah untuk mengamati sifat pemantulan pada gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah serangkaian getaran atau osilasi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Gelombang membawa energi tanpa memindahkan materi. Seperti setitik air yang menetes ke permukaan air tenang dapat menimbulkan riak. Adapun ciri-ciri gelombang yaitu yang pertama, merambatkan energi bukan materi. Yang kedua, memiliki sifat refleksi, refraksi, difraksi, dan interferensi. Yang ketiga, dapat berupa gelombang mekanik atau gelombang elektromagnetik. Adapun alat dan bahan yang digunakan seperti ember, air, benang kasur, batu kerikil, dan selingki. Pada percobaan kali ini, saya melemparkan batu ke dalam wadah yang berisi air untuk mengamati pemantulan gelombang pada permukaan air saat terkena batu. Dengan pengamatan, saat batu menyentuh air, muncul gelombang memburat yang merambat keluar. Ketika gelombang ini mencapai tepi wadah, sebagian gelombang terpantul kembali menuju arah pusat. Dapat disimpulkan bahwa gelombang air dapat dipantulkan saat mengenai penghalang. Pemantulan ini menyebabkan terjadinya interferensi antara gelombang datang dan gelombang pantul. Pada percobaan selingki dengan ujung terikat, dengan cara salah satu ujung selingki dipegang oleh teman dengan ujung yang satu harus tetap pada tempat yang tidak bergeser atau disebut dengan ujung terikat. Lalu ujung lainnya dipegang sendiri, dikedarkan untuk membentuk setengah gelombang. Dengan hasil pengamatan, gelombang dapat dipantulkan, namun fase gelombang pantul berlawanan arah dengan fase gelombang asalnya. Selanjutnya pada percobaan selingki dengan ujung bebas. Dengan cara salah satu ujung selingki yang dipegang oleh teman diikat dengan benang yang panjangnya 1,5 meter sehingga ujung selingki ini dapat bergerak bebas yang disebut dengan ujung selingki bebas. Kemudian gerakkan ujung selingki yang dipegang oleh diri sendiri sebanyak 1 kali dengan membentuk setengah panjang gelombang. Hasilnya gelombang tetap terpantul, tetapi fase gelombang pantul sama dengan fase gelombang asalnya. Berdasarkan hasil pengamatan pada media air, saat sebuah kerikil dijatuhkan ke dalam bejana berisi air, muncul gelombang yang merambati secara melingkar menjauhi titik jatuhnya kerikil. Ketika gelombang tersebut mencapai dinding bejana atau tepi kolam, terlihat jelas adanya gelombang yang berbalik arah kembali ke tengah. Hal ini menunjukkan bahwa gelombang air mengalami peristiwa pemantulan atau refleksi saat mengenai penghalang atau sisi wadah yang digunakan. Selanjutnya, pengamatan dilakukan menggunakan selingki untuk melihat perbedaan sifat pantulan pada ujung yang berbeda pada percobaan dengan ujung terikat. Selingki yang digetarkan 1 kali menghasilkan denyut gelombang yang merambat hingga ke ujung tiang atau teman dan memantul kembali ke arah perhatikan atau yang kita pegang sendiri. Pada kondisi ini terjadi pembalikan hasil gelombang sebesar 180 derajat. Artinya, jika gelombang datang berbentuk bukit, maka gelombang yang terpantul akan berubah menjadi lembah karena ujung yang terikat kuat memberikan reaksi gaya yang membalik ke arah saat gelombang mencapai titik ikat tersebut. Pada pengamatan dengan ujung bebas, ujung selingki diikat dengan benang panjang sehingga dapat bergerak bebas. Tidak terjadi pembalikan fase. Gelombang pantul memiliki fase yang sama dengan gelombang asalnya. Artinya, jika gelombang datang berupa bukit gelombang, maka gelombang pantulnya juga tetap berupa bukit gelombang. Hal ini dikarenakan tidak adanya hambatan kaku pada ujung pemantulan yang dapat membalikkan arah simpangan. Dapat disimpulkan bahwa percobaan ini membuktikan bahwa gelombang akan memantul kembali ketika menabrak sebuah penghalang atau sampai di ujung jalannya.
Pada air, kita bisa melihat gelombang berbalik arah setelah menyentuh dinding wadah. Menariknya, pada tali pegas atau selengki, hasil pantulannya bisa berbeda tergantung cara kita mengikat ujungnya. Jika ujungnya diikat kuat, gelombang yang tadinya berbentuk bukit akan berbalik menjadi lembah. Namun, jika ujungnya dibiarkan bebas bergerak, gelombang akan memantul dengan bentuk yang tetap sama tanpa mengalami perubahan arah simpangan.